Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau bahas ini untuk gagal bayar di Kredivo ya. Ini dari teman-teman di minggu ini. Ini banyak yang menanyakan, Bang gimana nih telat bayar atau gagal bayar di Kredivo ya, seperti itu. Sebelumnya aku juga mohon maaf nih ya, mungkin udah lama nggak bikin konten, jadi mulai mungkin aku aktif kembali ya di bulan-bulan ini untuk bahas kembali seputar aplikasi pinjaman online. Oke, ini untuk Kredivo ya. Nah, dari teman-teman banyak yang menanyakan, baik melalui DM ke Instagram saya ataupun ada juga di grup ya. Sebagian banyak yang menanyakan untuk telat bayar di Kredivo. Adapun mungkin yang baru mendekati jatuh tempo ataupun yang sudah terlewat tanggalnya ya, sudah telat bayar. Dan yang ditanyakan sih pada umumnya yaitu untuk telat bayar resikonya apa aja ya. Biasanya nih ditagih ya, Abang apakah akan didatengin ke rumah, lalu kapan didatengin ke rumahnya, lalu apakah pengaruh ke SLIK kan seperti itu. Maka dari itu mau aku bahas ya untuk telat bayar di Kredivo resikonya apa aja. Mungkin dari temen pasti bingung ya mau nanya ke siapa, harus gimana, namanya orang panik ya seperti itu. Oke, yang pertama Kredivo ya, ini legal ya, berizin dari OJK. Kalau menurut saya sih Kredivo ini hampir mirip seperti apa ya, mungkin kartu kredit ya atau finance ya seperti itu. Soalnya di situ Anda bisa pinjam uang, Anda bisa kredit barang ya seperti itu. Oke, yang pertama untuk telat bayarnya ini dari teman-teman banyak ditanyakan yaitu soal penagihannya. Apakah akan didatengin ke rumah ya seperti itu. Yang jelas walaupun si Kredivo ini bisnisnya secara online ya, yang namanya tukang tagih datang ke rumah itu pastinya ada ya. Jadi walaupun bisnisnya secara online, tapi kalau Anda telat bayar itu ada kemungkinan untuk dikunjungi ke rumah seperti itu. Lalu juga banyak yang menanyakan nih kapan didatengin kan seperti itu. Ini dari teman-teman kan banyak yang panik ya, mungkin paniknya sih ada beberapa kategori ya, masing-masing paniknya. Panik ada yang takut, mungkin karena keluarganya nggak tahu. Ini biasanya dari teman-teman ini banyak yang kadang ngobrol dengan saya. Kalau Anda minjem ya, lebih baik Anda jujur ya, jujur dengan keluarga. Kalau Anda itu punya pinjaman di pinjol ya, seperti itu. Pinjol manapun, yang penting kalau Anda punya utang, itu harus jujur. Soalnya sebagian dari teman-teman ini banyak yang takut kalau misalkan Anda telat bayar, lalu didatengin ke rumah, sedangkan orang rumah itu pada nggak tahu ya seperti itu. Itu biasanya kendalanya di situ. Takut didatengin, soalnya orang tuanya nggak tahu. Ada juga mungkin suaminya, istrinya atau nggak tahu, biasanya seperti itu. Maka dari itu aku saranin buat Anda yang punya pinjaman, baik Anda jujur ya dengan keluarga ataupun kerabat terdekat ya seperti itu. Soalnya kalau nggak tahu Anda punya pinjaman lalu telat bayar, tiba-tiba datang nagih atau nelpon, kan pastinya namanya orang nggak tahu mungkin kapan minjemnya. Nah ini tiba-tiba ditagih kan seperti itu. Lalu kalau untuk didatain ke rumah, sebetulnya untuk penagihan ya, nah kalau saya selama ini saya amati ya, dan juga masukan dari teman-teman, kalau untuk penagihannya ini kan bertahap ya. Nah, mungkin kalau Anda baru telat bayar mungkin dalam hitungan hari, itu biasanya penagihannya itu sih masih sebatas melalui telepon ya, menghubungi via telepon atau mengirimkan pesan kan seperti itu, baik melalui SMS ataupun WhatsApp. Biasanya itu kan pesan peringatan ya, mungkin penagihan ini sudah jatuh tempo, Anda belum bayar kan seperti itu.
Jadi bukan berarti Anda telat bayar sehari 2 hari langsung didatengin ke rumah, itu enggak ya. Pastinya bertahap, yang jelas melalui telepon dulu, melalui pesan. Mungkin kalau Anda telat bayar dengan jangka waktu yang lama, jangka waktu yang lama artinya lebih dari mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, itu baru kemungkinan ada kunjungan ke rumah, ya, seperti itu. Lalu untuk nominalnya ini pun nggak bisa ditentukan ya. Nah, mau Anda punya tagihan 1 juta, 2 juta, ya tetap ditagih ya, seperti itu. Nah, lalu untuk penagihannya, nah ini kan banyak dari teman-teman yang nanyain apakah ngubungin ke nomor-nomor yang ada di handphone. Ini jawabannya enggak ya. Nah, biasanya kalau untuk penagihan ini hanya menghubungi nomor-nomor yang Anda cantumkan dalam aplikasi ya. Misalkan seperti kontak darurat. Ini kalau untuk kontak darurat ini udah wajib ya. Pastinya kalau Anda telat bayar pastinya akan dihubungi seperti itu. Dan lalu ngubunginya ini pun nggak bisa ditentukan ya. Entah itu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Apalagi kalau Anda ini nggak ada respon ya. Misalkan Anda dihubungi sulit, nomornya nggak aktif, ataupun dihubungi nggak diangkat. Biasanya ini menghubungi ke kontak darurat ya. Biasanya kalau menghubungi ke kontak darurat sih biasanya melalui pesan ya. Misalkan tolong sampaikan kepada ya saudara si A, suruh bayar tagihannya di aplikasi seperti itu. Adapun melalui telepon ya, melalui telepon pun sama, biasanya menanyakan apakah betul ini. Soalnya nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat ya. Tolong sampaikan, biasanya seperti itu. Dan dari teman-teman biasanya sih yang dijadiin kontak darurat itu nomor keluarga ya. Mungkin orang tuanya, ayah, ibu, ataupun adik kakaknya ya, biasanya seperti itu. Memang kalau mau bikin kontak darurat sih lebih baik keluarga ya daripada orang lain. Soalnya kalau orang lain kadang kan bisa risih ya. Soalnya kalau dihubungin sekali, 2 kali, 3 kali mungkin mereka kan risih ya, seperti itu. Tapi langkah-langkah baiknya kalau sebelum Anda ngajuin pinjaman nih ya, mau jadiin nomor darurat, lebih baik Anda mungkin konfirmasi terlebih dahulu. Misalkan ke saudara ya, Anda kasih tahu dulu, ini nomornya mau jadiin sebagai kontak darurat gitu, boleh apa enggak, kan seperti itu. Soalnya ini dari teman-teman juga ada ya, sebagian orang yang nyantumin nomor kontak darurat, sedangkan yang dijadiin kontak darurat ini orangnya nggak tahu ya, seperti itu. Jadi begitu dihubungin, ini justru malah kaget, ini dari siapa, kok bisa ngubungin ke saya, kan seperti itu. Nah, akhirnya mungkin biasanya ada clash ya, seperti itu, antara yang punya pinjaman sama yang dijadiin kontak darurat. Oke, yang jelas buat teman-teman, kalau Anda sekarang lagi telat bayar, lagi takut ya, panik seperti itu, Anda nggak perlu panik ya. Kurangin rasa panik yang berlebihan. Sebenarnya kalau Anda ditagih, kalau saran saya yang pertama Anda harus kuat mental ya. Yang kedua, bagaimana Anda menyikapinya ya, atau menanggapinya. Yang artinya kalau Anda punya utang, ditagih mungkin itu udah wajar ya, seperti itu. Jadi dimanapun, dari zaman dulu pun kalau namanya orang punya utang ya pasti ditagih. Jadi tinggal bagaimana Anda menyikapinya, seperti itu. Kalau mereka nagihnya baik-baik, Anda jawab dengan baik-baik, seperti itu. Misalkan Anda mau dihubungin melalui telepon, ditagih lewat telepon, mau didatengin ke rumah, itu Anda nggak perlu panik ya. Yang penting Anda jawab kalau saat ini belum ada dana untuk bayar ya, seperti itu. Anda belum ada kemampuan untuk membayar. Atau kalau ditanya kapan mau bayar, Anda jawabnya sedang diusahakan ya, seperti itu. Soalnya beda ya antara orang tidak mampu bayar dan nggak mau bayar, itu kan beda. Yang jelas intinya Anda harus jawabannya satu ya. Anda tidak mampu bayar ya untuk saat ini, dan sedang diusahakan ya, seperti itu. Yang artinya Anda masih bertanggung jawab ya, seperti itu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan.
Mungkin kalau ada yang belum jelas atau belum paham, bisa Anda DM langsung ke Instagram saya, ataupun Anda bisa gabung ke grup ya. Saya buat grup di Telegram. Untuk linknya ntar saya taruh di deskripsi video ya, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.